rono ya tak njaluk. Tak besok untungnya. Kuwi larono njaluk. Bisa diceritakan ini di lahan jenengan ini kok tumpang sari antara pepaya sama cabai, Pak? Intinya saya kembali lagi ke konsep. Pertama saya nanam pepaya, sedangkan pepaya itu 7 bulan baru panen. Tapi pepaya saya ini alhamdulillah atas izin Allah itu 2,5 bulan sudah mulai kembang. Lalu kenapa tumpang sari cabai? Karena cabai itu adalah umurnya lebih pendek daripada pepaya, sehingga pepaya itu cabai itu 3 bulan sudah menghasilkan memetik panen. Lalu nanti cabai itu sampai puncaknya buah atau puncaknya panen, pepaya tersebut sudah mulai menghasilkan. Jadi kembali lagi ke sinambungan. Pada prinsipnya petani adalah jangan ada tanah sejengkal pun istilahnya tidak terpakai. Dan petani yang cerdas adalah mulai dari MH1, MH2, MH3 dan sepanjang kemarau sampai menyambung lagi ke MH1 lagi. Itu jangan sampai putus. Kalau kita tidak putus dalam menanam, tidak putus dalam mengelola pertanian, sama juga penghasilan kita tidak terputus. Disitulah konsep petani. Sehingga dari MH1, MH2, MH3 sampai kemarau itu terus menghasilkan terus, bertanam terus, lalu penghasilan kita juga terus-terusan. Nah, sekarang bayangkan misalnya ini total pepaya saya udah 500 pohon. Kalau kita 1 minggu itu bisa 1 pohon itu 3 kilo, berarti kan 3 kilo kali 500 kan sudah taruhlah 400 konsepnya. Nah, sekarang udah 1,2 ton. 1,2 ton itu kali Rp4.000. Lalu panennya 1 minggu sekali, berarti 1 bulan itu ada 4 minggu. Otomatis 1,2 ton kali 4.000 kali 4 itu penghasilan dalam 1 bulan. Lalu terus jangan berhenti di situ. Memang konsentrasi kita ke hortikusnya bawang merah tuh, tapi di sisi lain itu kita selalu menghasilkan berkesinambungan. Jadi tidak putus menanam, tidak putus merawat, dan yang paling penting tidak putus hasil dari pertanian. Itulah konsep petani yang cerdas. Intinya seperti itu. Dan saya mulai tani itu baru 2 tahun lebih dikit. Itu yang ngajarin adalah guru saya itu Mbah Tejo Nglakaran, Dukuh Nglakaran. Itu agak banyak menggunakan kimia, tapi guru saya Pak Eko Natah itu yang mengajarkan full organik, sehingga dua-duanya saya kombinasikan antara organik sama kimia. Nah, sekarang lambat laun saya akan meninggalkan kimia, lalu menggunakan organik untuk menyuburkan tanah terutama. Lalu kalau tanah itu udah subur, otomatis tanaman adalah subur. Dan cabai saya sama pepaya di samping ini adalah 0 kimia, 0 pupuk organik padat. Saya hanya menggunakan pupuk 1 macam, yaitu limbah air yang seharusnya tidak dimanfaatkan. Ini saya manfaatkan. Ini adalah uji coba. Ternyata dalam 1 macam limbah air yang seharusnya cuma terbuang percuma,
manfaat untuk menyiram ini di musim kemarau ini, alhamdulillah tanaman saya sudah bisa dikatakan subur. Kunci bertani adalah bagaimana kita mengolah tanah, menyuburkan tanah. Kalau tanah itu sudah subur karena organik, ibaratkan benih-benih itu kita lemparkan, tinggal pulang sudah numbuh sendiri. Dan kalau tanah dengan tanah yang subur, otomatis tanaman juga subur, tanaman juga kuat, akan mengurangi penyakit-penyakit hama itu sendiri, otomatis akan relatif lebih kecil nyerangnya. Jadi kuncinya adalah pengolahan tanah, menyuburkan tanah, lalu pupuk itu udah nanti untuk membesarkan tanaman itu sebenarnya ya itu udah kedua, yang paling penting adalah olah tanahnya. Nah, kembali lagi ke konsep bertani, kita harus mempunyai kreativitas supaya tanaman tidak putus, penghasilan pun tidak putus. Jangan melihat dari besar kecilnya hasil dulu, jangan melihat besar kecilnya uang dulu, tapi kita membuat konsep dulu, ilmu dulu. Begitu itu sudah tercapai, sudahlah, itu gampang. Petani subur, hasilnya bagus, uang terus berkesinambungan. Itulah moto saya, petani berdasi. Kalau udah petani berdasi itu otomatis kita harus mengejar ke ke inovasi-inovasi yang selama ini belum kita dapatkan. Gitu, Mas. Nah, kalau kembali ke tumpang sari itu tadi ya, Pak. Tumpang sari itu antara pepaya dan cabai. Nah, itu akan berpengaruh nggak, Pak? Misalkan cabainya panennya lebih sedikit atau gimana? Tumpang sari yang jenengan terapkan itu? Sebenarnya tumpang sari ini saya hanya tadinya mengatasi kekosongan, karena umur paya itu daripada kita hanya tanam paya aja lalu menunggunya sekian bulan, makanya kita tanam cabai itulah untuk mengatasi kekosongan di antara jeda umur cabai sama umur pepaya. Jadi ya kembali lagi itu tadi, hasil yang berkesinambungan. Lalu ya memang sih harga cabai kadang-kadang ya drop, kadang-kadang naik, tapi kita jangan melihat asumsi nanam ini nanti harganya merosot. Jangan, itu tinggalkan jauh-jauh. Tapi kalau kita udah nanam berkepanjangan terus-terusan sepanjang masa, otomatis mengalami harga tinggi, mengalami harga rendah, itu udah otomatis. Ibaratkan kayak kita parkir mobil aja atau motor, itu ada salah satu pentil yang tertancap di pel kendaraan itu. Kalau parkir di lokasi yang sama aja, terkadang pentilnya ada di samping, kadang-kadang ada di atas, di bawah. Nah, itulah roda kehidupan. Sama juga kita menerapkan pertanian itu seperti itu. Yang penting jangan memikirkan ntar harga jualnya rendah. Yang penting kita usaha nanam terus-terusan. Dan jangan memikirkan nanam sekian hasilnya sekian. Pikirkanlah bagaimana mengolah tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman yang akan kita tanam di atas tanah itu. Dan bagaimana kita memupuknya supaya nutrisi itu adalah bisa memenuhi tanaman itu. Nah, kalau untuk bawang merah sendiri, Pak, dengan menanam seperti ini, perbedaan dengan bawang merah seperti apa, Pak? Ada perbedaan yang signifikan nggak? Ya, sebenarnya sih perbedaan signifikan sih ada. Kalau hasil mungkin lebih jauh lebih banyak ke bawang merah. Tapi dengan hasil bawang merah yang banyak itu, kalau kita kombinasikan, misalnya kita nanam pepaya, cabai dan sayur-sayuran lainnya, otomatis jangan dilihat harga itemnya, tapi kalau kita kumpulkan ya sama aja. Berarti kita dapat petani dan komoditas yang luar biasa. Berambangnya hasilnya harganya bagus, terus seperti pepaya, cabai, semangka dan lain-lainnya hasilnya bagus. Akhirnya ya sama-sama juga. Cuman kalau bisa ya semua kita laksanakan untuk menanam gitu. Jadi kembali lagi ke konsep berkesinambungan. Ada pesan-pesan khusus, Pak?
Ya intinya marilah kita mulai berubah. Petani adalah bagaimana kita mengolah tanah yang baik untuk tanaman, jenis tanaman yang akan kita tanam di bawahnya. Lalu di atasnya, di atas tanah maksud saya. Lalu mengurangin pupuk kimia, memperbanyak pupuk organik. Karena pada prinsipnya kimia akan mematikan tanah atau mengeraskan tanah. Tapi kalau organik adalah akan menyempurnakan tanah dan mengemburkan tanah, menyuburkan tanaman. Kuncinya di situ. Mari para petani yang belum melakukan itu, mari kita belajar bareng-bareng. Tidak ada orang yang terpandai, tidak ada orang yang paling bisa, tapi kalau petani mau sukses adalah belajar sama-sama. Intinya memberi itu tidak ada ruginya. Ilmu yang sudah didapat itu harus ditularkan kepada yang belum bisa. Intinya seperti itu supaya semua merata dan petani itu akan hidup lebih bahagia. Ini seperti itu. Kakak, ya,